Selamat pagi, pembelajaran agama Kristen hari ini 3 Oktober 2023. Allah adalah gembalaku yang baik yang ada dalam kitab Mazmur 23. Baik, mari kita akan mulai pembelajarannya pada pagi hari ini. Jadi pemeliharaan Allah berlangsung seumur hidup manusia dan tidak pernah berhenti. Tuhan selalu memelihara kita. Pemeliharaan Allah digambarkan seperti seorang gembala yang setia menjaga dan menuntun kawanan domba. Jadi hidup kita itu akan selalu dipelihara dan digembalakan oleh Tuhan sendiri. Contohnya, Raja Daud menggambarkan Allah seperti gembala domba dalam kitab Mazmur 23. Gembala adalah sosok yang memperhatikan domba-domba yang dipimpinnya. Gembala yang dimaksud adalah Allah, sedangkan domba yang dimaksudkan adalah manusia. Jadi kita ini dombanya Tuhan dan Tuhan adalah gembala kita. Sebagai anak Tuhan, kita harus ikut apa saja arah dan tuntunan dari gembala kita, yaitu Tuhan. Tuhan juga bagaimana memelihara kita dengan cara memenuhi kebutuhan jasmani, sandang, pangan, papan kita. Tuhan akan selalu menjamin kebutuhan rohani dalam hal ibadah, dalam hal doa. Oleh karena itu, teruslah beribadah, teruslah ke gereja, dan teruslah percaya bahwa segala sesuatu dalam hidup kita akan dipelihara Tuhan. Jangan pernah khawatir, Dia adalah Tuhan yang memenuhi kebutuhan jasmani kita. Nah, gembala yang baik itu apa sih contohnya? Dia mengenal baik domba-dombanya, mencukupkan kebutuhan makan. Jadi Tuhan mengenal baik kita, karakter kita. Dia mencukupi kebutuhan kita. Terus kemudian menghadirkan orang tua yang merawat anak-anaknya, mengarahkan manusia ke jalan yang benar, menolong, menghibur, memberi sukacita. Itulah yang dilakukan Tuhan selama ini. Kita punya orang tua dan orang tua kita merawat kita sebagai anak-anaknya. Dalam kitab Mazmur, yaitu Daud menggambarkan karakter Allah pemelihara dengan sosok gembala yang mensejahterakan dan melindungi. Gembala yang menjamin kehidupan dengan menyediakan makan dan minum, menyegarkan, membimbing dan memimpin di jalan yang benar. Ajaib sekali Tuhan kita. Dalam kehidupan kita, Dia menyegarkan, membimbing dan memimpin kita. Nah, ada 4 hal yang diberikan gembala yang baik dalam Mazmur 23. Kecukupan takkan kekurangan aku. Pertama, kecukupan. Dalam hidup kita sebagai anak Tuhan, kita nggak akan pernah kekurangan kesegaran dan kepuasan. Firman Tuhan berkata rumput hijau dan air yang tenang. Jadi kita akan selalu segar terus bersama dengan Tuhan. Kita akan selalu fresh. Pimpinan jalan yang benar. Tuhan akan selalu memimpin jalan yang benar. Ketika kita sedang bimbang, ketika sedang ragu, ketika kita sedang dalam jalan buntu, Tuhan akan memimpin kita ke jalan yang benar. Dan yang keempat, masa depan, yaitu firman-Nya seumur hidup dan sepanjang masa. Percayalah anak-anak, masa depan yang baik, masa depan yang ajaib Tuhan sediakan. Dan sampai kapan? Sampai selama-lamanya. Itulah yang dilakukan Tuhan. Ada 4 hal. Tuhan mencukupkan, Tuhan memberikan kesegaran dan kepuasan, Tuhan memimpin kita, Tuhan juga menjamin masa depan kita. Dalam kitab Yeremia dikatakan bahwa masa depan kita penuh harapan. Jadi anak-anak Tuhan, anak-anak Kristus, Laskar Kristus, masa depannya itu adalah masa depan yang penuh harapan. Kita nggak akan pernah diberikan masa depan yang suram, tapi masa depan yang indah dan penuh dengan harapan. Oke, nah selanjutnya, kesimpulannya, Tuhan sebagai gembala yang baik akan selalu menuntun anak-anaknya di jalan yang benar. Jadi Dia akan menuntun kita. Pemeliharaan Allah mencakup segala situasi, baik peristiwa, baik maupun buruk. Allah memelihara dan memelihara hidup orang percaya dengan tujuan bukan hanya untuk mendatangkan kebaikan secara jasmani, melainkan juga secara rohani, agar iman kita kuat dan bertumbuh. Sebagai anak-anak yang mengalami pemeliharaan Allah, maka sudah seharusnya kita mendengar dan menuruti bimbingan Allah serta tekun berdoa
memohon pertolongannya untuk memimpin hati kita agar selalu percaya kepada pemeliharaan Allah. Jadi Allah kita adalah Allah yang menuntun kita, memelihara kita, memelihara hidup percaya dengan bukan cuma jasmani tapi rohani. Rohani yaitu berbicara tentang jiwa. Sebagai anak-anak yang mengalami peliharaan Allah, maka kita seharusnya mendengar dan menuruti bimbingan Allah dan juga orang tua juga ya. Jadi anak-anak ikutin bimbingan Tuhan di gereja, di kelas maupun di rumah juga melalui orang tua khususnya di rumah. Tuhan Yesus memberkati.